Iya, Panji Gumilang, orang yang saat ini banyak dibahas di media massa, terhitung sejak pertama kali viral saat foto sholat Idul Fitri tahun 2023 lalu yang menampilkan sholat dengan saf yang berjarak dan ada wanita di saf depan. Hingga video ini dibuat yang terbaru adalah kecaman dari berbagai masyarakat tentang ajaran Ponpes Al Zaitun yang dinilai menyimpang dan beberapa perkataan dari sang pendiri sekaligus pimpinan Ponpes Al Zaitun yang banyak mengundang kontroversi. Lalu siapakah Panji Gumilang? Abdussalam Rashidi Panji Gumilang biasa dipanggil Panji Gumilang lahir di Gresik tanggal 30 Juli tahun 1946, pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Semasa kecil Panji Gumilang menempuh pendidikan sekolah Arab, madrasah, di Gresik. Kemudian melanjutkan sekolah rakyat juga di Gresik. Selain itu Panji Gumilang adalah lulusan Ponpes Gontor. Dia pun menempuh pendidikan yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, kini Universitas Islam Negeri, UIN. Panji Gumilang memiliki istri bernama Khotimah Rahayu. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 anak yaitu Imam Prawoto, Ahmad Prawiro Utomo, Ikhwan Triyatmo, Khairun Nisa, Muhammad Hakim Prasojo, dan Sofiah Alwida. Seperti apa Pondok Pesantren Al Zaitun yang didirikan Panji Gumilang? Ketika diwawancara oleh Kompas, tanggal 5 Mei tahun 2011, Panji Gumilang mengatakan, sistem pendidikan di Al Zaitun murni mengikuti kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Kurikulum itu dikombinasikan dengan muatan lokal yang dikembangkan di Al Zaitun, yakni pendidikan hak asasi manusia dan jurnalistik. Muatan lokal mulai diberikan kepada siswa saat menginjak kelas 7 atau kelas 1 SMP. Ponpes Al Zaitun Indramayu dikenal sebagai yang termegah di Asia Tenggara. Dibangun di atas lahan lebih dari 1.200 hektar, Ponpes Al Zaitun memiliki beragam fasilitas yang menunjang pendidikan. Seperti gedung pembelajaran, asrama siswa, baik putra maupun putri, kemudian masjid serta sarana olahraga yang lengkap. Selain area pembelajaran, Al Zaitun juga memiliki area pertanian mandiri untuk menopang kebutuhan pangan mereka. Terus, sesatnya di mana? Semenjak beredarnya foto mengenai sholat dengan saf yang berjarak dan ada wanita di saf depan, Panji Gumilang menjadi sorotan masyarakat dan menjadi sering mengeluarkan statement yang mengundang kontroversi mengenai sudut pandangnya tentang Islam. Bahkan pernyataannya mengundang reaksi dari beberapa tokoh Islam dan tokoh masyarakat seperti Gus Fahrur dan Ustadz Abdul Somad. Tidak hanya itu, MUI, Menko Polhukam Mahfud MD dan organisasi masyarakat lainnya juga sudah bereaksi. Emang Panji Gumilang ngomong apa aja? 1. Panji Gumilang menjadi sorotan usai mencampur jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Pasalnya, saf perempuan dan laki-laki dijadikan satu, serta ada orang non-muslim di barisan depan. Dalam Al-Quran, hak perempuan dan laki-laki itu sama. Tidak boleh ada diskriminasi, tegas Panji Gumilang saat bertemu dengan wartawan Adun Sastra. Kasubag TU Kantor Kemenak Kabupaten Indramayu, Aan Fatul Anwar yang pernah bertemu dengan pengurus Ponpes Al Zaitun untuk mengkonfirmasi perihal tersebut, dikatakan bahwa menurut pengurus Ponpes Al Zaitun, perempuan yang berada satu saf dengan jamaah laki-laki sebagai bentuk memuliakan perempuan dan orang non-muslim yang ikut dalam barisan depan salat Idul Fitri tersebut merupakan bentuk moderasi yang selama ini sudah diterapkan di Ponpes Al Zaitun. 2. Sebut dosa zina bisa ditebus dengan uang. Ken Setiawan, seorang mantan tokoh negara Islam Indonesia, NII, dalam podcast di kanal YouTube Harry Pras, Ken mengungkapkan secara gamblang pemahaman yang dianut Ponpes Al Zaitun bahwa tidak memperbolehkan santrinya untuk berpacaran dan berzina. Namun, aturan tersebut tak berlaku bagi mereka yang memiliki uang. Enggak boleh pacaran, enggak boleh berzina, kalau enggak punya duit. Kalau punya duit, bisa dilakukan, kata Ken Setiawan, dikutip dari kanal YouTube Harry Pras, Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. 3. Sebut Indonesia Tanah Suci. Pidato Panji Gumilang tentang Tanah Indonesia yang suci baru-baru ini dirilis dalam video. Dia bahkan mengubah lirik dari lagu Indonesia Raya menjadi Indonesia Tanah Suci, dengan lantang menyerukan Indonesia Tanah Suci. Bahkan, dia memberitahu para pendengar bahwa Indonesia juga suci, jadi mereka tidak perlu mati jauh di Tanah Suci Mekah. Indonesia Tanah Suci,
Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia juga mati suci, seru Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun yang dilansir dari akun YouTube Reski Maisya Putra. 4. Ragukan kebenaran Al-Quran. Panji Gumilang mempertanyakan apakah Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab itu benar-benar dari Allah atau bukan. Panji menilai Al-Quran itu kalam atau perkataan Nabi Muhammad. Bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu, kata Panji Gumilang dikutip dari unggahan akun TikTok Heri Patung pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan, Zalikal Kitabullah. Itu Nabi Muhammad yang mendeklarasikan itu, atas wahyu ilahi, ujar Panji Gumilang. 5. Ragukan Allah berbahasa Arab. Masih berkaitan dengan pernyataannya mengenai Al-Quran, Panji Gumilang menyebut tidak percaya Allah bisa menggunakan bahasa Arab. Pasalnya, bagaimana Allah berbicara bahasa Arab padahal banyak umatnya yang berbahasa lain? 6. Rencana dirikan pesantren Kristen. Kontroversi lain yang diungkap oleh Panji Gumilang adalah ingin membangun gereja dan pesantren Kristen di dalamnya. Hal tersebut dibenarkan oleh rekannya sendiri yaitu Robin Simanulang seperti dilansir dari kanal YouTube ANN Indonesia. Saya bilang kalau di sini ada pesantren Kristen, akan kita didik anak dengan baik, dan jika ada santri Kristen, maka kita akan buat gereja di Ponpes Al Zaitun, ujar Robin menirukan ucapan Panji Gumilang. 7. Ajak santri nyanyi lagu Yahudi. Diketahui, beberapa waktu lalu Panji Gumilang beserta ratusan santri dan tamu undangan, menghadiri suatu kegiatan di Ponpes Al Zaitun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan itu Panji Gumilang meminta para santri dan tamu undangan untuk bersama-sama menyanyikan lagu berjudul, Hanefu Shalom Aleichem, yang terakhir diketahui lagu bangsa Yahudi. Terus pemerintah, diem aja. MUI kaji pencabutan izin Ponpes. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah menyebut saat ini pihaknya tengah menganalisis rekomendasi pencabutan izin Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Rekomendasi tersebut terjadi seiring dengan adanya polemik di ponpes tersebut, salah satunya yaitu tentang dugaan penyimpangan ajaran agama. Bahkan disebutkan berdasarkan hasil penelitian MUI, Al Zaitun sudah jelas terafiliasi dengan gerakan NII. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bentuk tim investigasi. Ridwan Kamil memutuskan untuk membentuk tim investigasi guna menelusuri dugaan ajaran menyimpang di Ponpes Al Zaitun. Tim tersebut diketahui akan bekerja selama 7 hari untuk mengumpulkan berbagai data, serta informasi berkaitan dengan ponpes tersebut. Ridwan Kamil menjelaskan untuk mengurus ponpes tersebut, harus dilakukan secara waspada dan juga hati-hati. Ridwan Kamil tidak ingin mengambil keputusan jika tidak ada bukti dan data yang kuat, yang nantinya memungkinkan untuk membuat kisruh. Menko PMK minta hati-hati usut polemik Al Zaitun. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengaku bahwa pemerintah akan meminta keterangan dari pihak Ponpes Al Zaitun terkait dengan dugaan penyimpangan ajaran. Ia menyebut, hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah karena isu yang diduga melibatkan Ponpes Al Zaitun merupakan hal yang sensitif. Kemenko Polhukam berunding dengan BIN, MUI, dan Polri. Kemenko Polhukam mengadakan rapat tertutup bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga BIN terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun.